Ini juga nelur nggak pakai heater. Ini saya tahu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh, ikannya udah jinak. Itu Dia nelurnya di kaca. saya kasih pipa kemarin deh, malah di sini. Nah, yang penting mah nelur aja. Mau dimanapun itu. Nah nih Pak Ari mau nanya nih, kita sebagai orang awam itu kita melihat ikan diskus itu kayaknya ikan yang ribet gitu, bener nggak sih? Oh, nggak juga lah. Sebenarnya hampir semua ikan itu butuh adaptasi lah. Gitu. Yang penting jangan sampai perubahan parameter air, suhu itu dia dibikin adaptasi, jadi nggak terlalu naik atau turunnya jauh benar gitu. Oke, adaptasi berarti ya. Ya, makanya butuh aklimatisasi itu. Nah, jadi gini nih, kalau misalnya saya sebagai orang awam, saya mau miara ikan diskus, itu langkah yang pertama harus saya lakukan apa itu untuk setting air? Setting air. Ya, di sini sih untuk diskus saya lihat untuk TDS sendiri dia range-nya masih lumayan jauh sih ya. Bahkan ada yang pelihara sampai TDS di 600-700 pun tetap aman. 600-700? Iya, TDS. Gitu. Oke. Ya, beda cerita nanti kalau mau breeding. Kalau untuk breeding memang ada parameter yang sebisa mungkin mendekati di alam aslinya. Oke. TDS di bawah 100. Di bawah 100. Ya, misalkan begitu. Tapi kalau untuk cukup dipiara aja TDS 500-700 pun aman berarti ya? Aman. Yang penting tadi itu aklimatisasinya itu. Oke. Nah, jadi kalau misalnya ikan baru datang nih, misalnya saya beli nih ikan nih, itu saya tetap adaptasi suhu dulu ya. Jadi nggak langsung dimasukin ya? Iya, saya selalu sarankan yang ambil ikan di saya tuh dibuka dulu, pastinya diambangin di akuarium baru, campur air yang ada di akuarium baru, katakanlah setengah gelas sampai segelas. Oke. Tunggu 15 menit, nanti campur lagi. Makin banyak, ya makin lama kita ini tuh sampai 1,5 jam pun aman. Setelah itu tumpahin semua. Jadi ikan biar nggak kaget ya berarti? Betul, biar nggak kaget maksudnya. Seperti itu. Gitu. Nah ini kalau misalnya pakannya sendiri apa nih Pak Ari nih? Saya kebanyakan sih kalau ya cabek ya, seringnya mau cabek. Kalau bantu untuk ininya ada pakai burgernya ada di pub. Oke. Karena Tapi pelet bisa ya? pelet harus dikuasain dulu karena kalau di sini tidak pakai pelet saya kan ngejar cepat pembesaran, jadi otomatis dia pakai cabek. Nah ini nih Pak yang spesial di farm Bapak itu nggak pakai heater dari telur ya, dari kawin nggak pakai heater. Nah ini guys nih, jadi ini hebatnya gitu ya. Jadi ini kan diskus tuh ikan panas ya, sedangkan kita di lokasinya di Jawa Barat Cimahi KBB ini suhu ngedrop naik turun, sering naik turun, terus suhu juga sering dingin gitu. Tapi ini Pak Ari bisa ngebreed ikan tanpa pakai heater. Ini jadi kalau misalnya kalian lihat, perhatiin di sini tuh, ini semuanya nggak pakai heater nih. Nah, ini juga burayak juga nggak pakai heater sama sekali. Nah itu gimana tuh Pak ceritanya, kok bisa? Setahu saya tuh harus heater tuh kalau misalnya miara aja ya, jangankan ngebreed gitu, miara aja tuh heater tuh wajib tuh sebenarnya. Itulah yang tadi saya bilang, kalau bisa sebisa mungkin diusahakan stabil, suhu di stabil, tidak naik turun. Makanya disarankan sih ya dipelihara itu indoor ya. Kalau outdoor dia kan perubahan suhunya betul. Drastis. Itu aja sih. Apalagi memang kalau gennya memang sudah bagus ya, ikan bisa kuat juga. Oh jadi ini emang seleksi berarti ya dari awalnya. Dan ini semua udah hasil breed semua di sini. Oke, jadi udah KTP-nya udah KTP ini aja KBB KTP-nya. Jadi tanpa pakai heater juga bisa. Nah guys, jadi kalian kalau misalnya butuh ikan diskus tanpa pakai heater, kalian bisa datang ke farm Pak Ari nih. Di sini kalian bisa milih, indukan pun ada, hampir semua jenis ada nih yang bagus-bagus nih. Tuh, kuning, merah.
keren. Gitu. Nanti di deskripsi ada ya nomor teleponnya saya kasih. Jadi langsung aja ke Pak Ari, jangan ke saya. Soalnya nggak dapet cuan. Langsung aja ke Pak Ari. Gitu. Ini juga nelur nggak pakai heater. Ini saya tahu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh, ikannya udah jinak. Itu Dia nelurnya di kaca. Saya kasih pipa kemarin deh, malah di sini. Nah, yang penting mana luar aja. Mau dimanapun itu. Nah, ini juga lagi turun. Nih jadi, Ini juga. ini ternak diskus tanpa heater. Tuh guys. oh iya, itu jantannya mana Pak? Ini masukin air nggak apa-apa kan Pak? Mau ngecek suhu? Iya, sok. Nah, ini dingin nih. Tuh, tanpa heater dingin. Ikan sehat lagi. Ikan nyamperin. Nah, ikan nyamperin tuh. Karena ada yang dingin. Iya. Ya, Kuncup dia. gitu. Kalau kuncup itu kenapa tuh Pak Ari? Kuncup biasanya karena stres. Stres. Iya. Ya sih. Stres sebenarnya. sakit kayak gitu. Saya kuncup. Kasih makan ya. Tetap dia diginin aja kan. Nyamperin. Nyamperin. Ini padahal nggak pakai heater loh. Makanya nih saya juga mau nyomot nih. Nah. Ini jenis apa nih Pak? Ini ada leopard, ada mosaik. Oke, ini calon indukan dijual ya? Iya, dijual. Asik. Nah ini nih, kalau yang kalian yang mau niat ngebreed nih calon indukan dijual nih. Duh, tanpa heater. Nanti saya tulis di kolom deskripsi ya nomornya, kontaknya. Jadi kalian bisa kontak langsung ke Pak Arinya. Nih ikan seger nih, sehat-sehat nih, bagus lagi. Nah ini dia bertelur tapi nelurnya di kaca. Harus di center nih. Tapi yang nah ini guys, dia nelurnya di kaca nih. Ini eksiden juga ya Pak ya? Iya. Yang penting mana lower jadi aja. Nah, Ini yang putih itu busuk. yang putih busuk tidak terbuahi. Nah Pak, ini kalau misalnya lagi bertelur gini, ini kita perlu ada obat methylene blue nggak? Iya, perlu untuk anti jamur kan. Pas lagi bertelur atau sebelum bertelur? Setelah. Setelah ada indikasi telur nempel, kasih Iya. methylene blue. Setelah sebaiknya mas sekitar setengah jam lah setelah dia bertelur. Baru dikasih methylene blue. Iya. Oke, anti jamur. Ya, tuh guys, jadi hampir sama ya semua ikan juga. Kalau yang sistemnya telur, kalian kalau misalnya udah bertelur, indikasi udah ada telurnya, kalian langsung masukin methylene blue biar pembuahannya, bukan pembuahan sih, biar tidak terkena jamur. Gitu. Nah, ini guys, ini indukan ya. Jadi indukan dia nggak perlu lebar sih sebenarnya. Ini kilometernya berapa Pak? Berapa senti maksudnya? Oh, ini sekitar di 4 incian lah. Indukan. Ya, 4 incian sampai pangkal ya. 10 sentian. Nah, untuk ininya apa? Sorry, motong space-nya. Oh, untuk tank ini, untuk tank breeding ini saya bikin cuman lebar 40, panjangnya 40, ke belakangnya 50, tinggi ini cuma 35. Oke, jadi nggak perlu yang besar-besar banget berarti ya? Maksudnya supaya lebih dekat lah. Gitu. Supaya ngumpul. Kalau ini indukan kita ngukurnya di ukuran badan atau di mana? Di umur? Umur sih ya. Umur ya. Matang Dia gonap. mulai bisa itu sekitar di 1 tahunan. Karena ada juga yang udah umur tapi badannya kontet gitu, berat Oke. 3,5 kayak gitu. Ah. Mungkin sebelumnya dia pernah sakit bisa jadi gitu. Jadi dilihat dari itu. Kalau misalnya kita mau ngebreed berarti indukan tuh penting ya, kualitas indukan ya? Ya, baiknya ya itu indukan sih menentukan ya. Gen nomor 1 lah ya. Kemudian di perawatan juga. Gen bagus tapi perawatan layakan kurang juga hasilnya juga. Oke, ya soalnya ini setahu saya nih, ini ikan diskus dia nggak bisa sistem cabut telur ya, karena dia diasuh kan? Iya betul. Karena dia kan makan lendir induknya. Untuk awal-awal ya. Itu yang kenapa ikan diskus ini sangat mahal, nggak mahal sih di sini mah murah, tenang aja.
ternak sendiri. Itu jadinya dia harus diasuh nih. Nah, ini indukannya red melon. Nah, ini kalau misalnya burayak nih, yang baru netes itu berarti sama si indukannya dikasih makan dulu ya? Kita nggak bisa masuk makan dulu ya? Enggak, karena dia kan makan lendir dari induknya. Oke. Jadi biasanya pada waktu dia sudah netes, induknya dia akan produksi lendir lebih daripada biasanya. Dia makan enaknya. Kira-kira sampai umur berapa dia lepas nyusu lah gitu istilahnya? Tergantung ya, setiap farm beda-beda ya. Mm. Ada yang 2 minggu dia sapi, 2 minggu udah bisa disapi? ya ada yang seminggu sapi, tergantung jam terbang juga dari peternaknya itu. Nah, kalau misalnya udah lepas sapi, pakan pertama yang bisa dikasih apa? Artemia. Artemia. Iya. Kalau kutir bisa sebenarnya? Kutir bisa aja sih ya, cuman kan kalau Artemia dia masih lebih kecil daripada kutir ya. Kutir agak lebih Jadi besar ya. chance untuk dapat makannya lebih banyak ya. Betul. Dan ini juga dari netes juga nggak pakai heater nih. Nah, ini kita bakal beli yang kecil-kecil aja nih. Nih kita coba nih. Nah, ini umur segini masih pakai Artemia apa? Iya, masih. Oke. Masih. Sasut nggak masuk, kutir belum masuk. Saya nggak berani pakai jasut, belum berani. Karena emang pakan hidup rentan ya. Iya. Nah, ini nih. Untuk jasut sih memang lemaknya Bagus tuh. bagus, Ngejar banyak. size tuh mantep tuh Iya, sacut tuh. Betul. Cuman katanya ya resikonya Ya itu. sih, karena ikan dari alam ya, pakan Iya, dari alam ya. Betul. Iya masih ya cabai. Cuman saya belum untuk cabai yang ukuran sebegini. Biasanya udah mulai campur yang ukuran sebegini, udah mulai cabai. Oh, ini cabai masuk nih. Ya. Nah, ini guys, jadi kalau ngasih makan mending cabai aja lah, lebih aman. Cabai juga nggak mahal sih sebenarnya, nggak terlalu mahal ya. Betul. Kalau misalnya dikawin silang bisa apa ya indukannya ya? Bisa. Hasilnya bagus atau gimana? Nah, kalau tergantung base, kalau base-nya beda, base warnanya beda, itu nanti menyebabkan biasanya peppering. Pepri, ya nih, Iya. sorry saya potong. Jadi saya lihat di forum, biasanya kebanyakan tuh ikan-ikan diskus jenis tertentu tuh peppering ya, kalau misalnya ada substrat ya.